Video dokumenter High School Jessica Wongso yang sedang viral di jagat maya seperti mengungkit luka lama kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2016 lalu itu pun telah memvonis Jessica Wongso sebagai pihak yang bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Tangis getir Imelda Wongso, ibunda Jessica pun seakan tidak ada habisnya menyaksikan putrinya yang kini mendekam di penjara lantaran dizolimi. Dan selain itu, ibunda Jessica pun mengaku sedih atas meninggalnya Mirna Salihin yang dikenalnya sangat baik. Dan seperti apa pula kesedihan ayah almarhumah Mirna ketika kehilangan putri tercintanya. Lalu, apa yang ia sesalkan dari sikap Jessica dan juga saksi ahli di persidangan yang membuatnya berani memprotes di ruang sidang? Tak hanya itu, dari kacamata Arif suami Mirna, ia pun merasa yakin bahwa Jessica adalah pelaku di balik meninggalnya sang istri. Lantas apa yang membuat Arif begitu yakin bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna dengan racun sianida? Sementara itu, kuasa hukum Jessica Wongso Otto Hasibuan merasa yakin bahwa kliennya bukanlah pembunuh Mirna sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Lantas, seperti apakah argumen Otto Hasibuan? Dan seperti apa pula pendapat Hotman Paris Hutapea terkait kasus kopi sianida yang menghilangkan nyawa Mirna Salihin? Benarkah Hotman pun melihat ada kejanggalan dari keterangan saksi ahli racun di persidangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kopi sianida yang menyebabkan meninggalnya Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Wongso yang telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 7 tahun yang lalu, di mana Jessica pun divonis hukuman 20 tahun penjara. Kasus tersebut kini kembali heboh diperbincangkan pasca munculnya video dokumenter berjudul High School Jessica Wongso yang sedang viral, hingga menyisakan kepedihan yang luar biasa bagi ibunda Jessica Wongso. Sebagai seorang ibu, kalbunya pun perih karena putrinya saat ini masih mendekam di dalam penjara. Di matanya, sang putri dizolimi dengan tuduhan sebagai pembunuh sahabatnya sendiri, Mirna Salihin. Imelda pun begitu yakin kalau Jessica tidak bersalah dan tidak melakukan apa yang dituduhkan di persidangan. Nyatanya semua itu nggak ada. Memang ini kan dibikin gitu. Jadi dibikin kayak sinetron gitu loh, ya kan? Sebetulnya Jessica itu nggak berbuat, memang udah dibilang, kan dia kan nggak percaya, dicari-cari kejelekannya. Jessica memang nggak bersalah, cuman ibu, dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat, makanya kalau di pengadilan dia selalu salah, dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah, selalu dikritik pakai kacamata salah, padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar. Terus ibu bikinin di persidangan juga silo. Ibu bikinin dia kacamata yang anti silo gitu loh supaya matanya nggak kedep-kedep. Mata dia kering. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia itu ada sakit matanya. Posisi kalau dia orang tua kamu bayangin masa depan dia masih panjang, tapi dijolimi begini.
Hati sang bunda pun bak tersayat sembilu dan membayangkan betapa hancurnya masa depan Jessica Wongso sang putri. Selain itu, ibunda Jessica yang mengaku mengenal baik almarhumah Mirna Salihin pun menyesali detik-detik penanganan Mirna yang ketika itu sedang kritis. Ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kenapa? Kasih kesempatan dokter GI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen, itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan. Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali. Saya tahu masalahnya sekarang, baru tahu. Karena kalau dia diemin dirawat sama dokter Joshua, diemin situ, jangan dibawa. Bawa pun dokter Joshua suruh kontak sama ambulan. Jangan dia bilang cuman 28 menit saya berusaha. Salah, dia bukan gitu. Biarkan dokter Joshua menanganin dulu supaya dia tenang dulu, di oksigen, baru dibawa pakai ambulan. Gak akan meninggal kalau dokter Joshua yang nanganin. Dia sampai Adi Waluyo juga percuma. Dokter Joshua juga dokter umum, Adi Waluyo juga dokter umum. Apa bedanya? Di perjalanan itu bahaya. Dia bawa sendiri. Saya menyesalkan sejak saya tahu itu, belakangan kan taunya. Saya menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal. Saya sayang loh Mbak sama Mirna. Mirna hidup itu deket. Kalau ngomong sama ibu tuh manja dia. Memang Mirna nggak punya salah apa-apa, nggak ada salah. Mereka nggak kena ribut. Mereka anak baik-baik semua. Cuman ibu menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal kalau suaminya tidak teledor. Gitu loh, suaminya teledor itu, nggak kasih kesempatan dokter GI menangani lebih lama. Dokter Joshua bilang normal semuanya, tensi diperiksa, badannya panas, biarkan kurang oksigen, di oksigen biarin gitu loh. Baru nanti telepon ambulan, jangan buru-buru dibawa. Buru-buru dibawa, salahnya dia di situ, dibawa pakai mobil sendiri. Sementara itu, Darmawan Salihin, ayah almarhumah Mirna, mengaku geram dengan sikap Jessica Wongso di persidangan yang tetap tidak mengakui bahwa dirinya telah membunuh anaknya. Bahkan, ia pun juga merasa sangat yakin bahwa Jessica Wongso lah pembunuh putrinya. Namun di persidangan, Jessica pun juga berkelit dengan berbagai alibi. Yang tahu cuma Jessica. Iya. Makanya kan dia nggak mau ngaku. Mana ada orang membunuh ngaku sih, gitu aja. Ya kan nggak ada yang ngaku ya. Yang penting begini, yang penting ya kan sudah dikatakan oleh polisi tuh Pak Krisna Mukti, dikatakan oleh jaksa. Kita nggak mengejar objek, tapi mengejar subjek. Itu betul. 1000 pembunuhan nih, Pak Ocha kan pengalaman tuh. Dia bikin jadi nggak pengalaman sekarang kayaknya. Orang ngebunuh, kalau dibuktiin kan sama pisaunya, nyari dulu di kali tuh polisi, nyebur dulu. Kalau ketemu, kalau enggak gimana? Kan gitu. Susah dong. Ini racun lagi. Cuman saat 15 gram per liter. Ya, sampai detik terakhir pun kita minta air, kita kasih itu. Runutnya tuh yang direct evidence, baru kaget. Jaksa Agung kaget, semua kaget. Nah oke lah, langsung P21 gitu loh. Ya. Kedua, kalau dibilang intensi to kill, sudah jelas Jessica itu dia dari awal sudah berencana. Kalau dia bilang paper bag, oh ini kan nggak berencana segala macam. Berencana, dia datang jam 1:30. Coba bayangin. Kalau kita janjian nih dari 1:30 sampai jam 6, stop nggak? Nggak bakalan kita terusin. Ntar aja deh besok-besok. Ya kan? Ini sudah niat, satu. Kedua, dia duduk dalam waktu 10 menit cilak-ciluk, maksudnya ngelihat itu CCTV yang saya katakan. Lalu dia keluar. Bahkan dia mau minta pindah tempat, nggak dikasih sama Devi, orang itu udah yang ditunjukkan. Lalu dia bilang ya udah, saya kembali. Dia keluar apa? Dia siapkanlah
bag 3 tadi yang dengan alasan memberikan hadiah untuk menutup. Kalau dia memang mau kasih hadiah, pada saat ketemu Mirna pertama di Indonesia dong yang sama suaminya. Karena ada suaminya dia nggak berani kan, dia tidak bawa itu bag. Nah jadi bag itu dibawa pada saat setelah dia duduk, dia keluar, dia beli bag itu balik lagi. Nah Pak Oto tahu nggak itu? Nah itu kan dia nggak tahu. Nah kemudian dia duduk, dia susun, dia taruh dulu belum susun. Setelah kopi datang dia susun. Nah itu nanti kan terbukti ada omongan bahwa dia tuh tidak nyusun. Jadi bag di belakang, baru kopi datang. Salah. Kemudian nih dia duduk, dia susun segala macam. Nah itu yang seterusnya itu nanti akan ahli yang menjelaskan. Bagaimana Jessica itu memasukkan racun, timingnya berapa. Nanti ahli racun yang menjelaskan, seperti itulah kira-kira. Waduh, itu justru mahkota, bukti mahkota. Nah, melihat Jessica yang berbelit-belit saat di persidangan, ayah almarhumah Mirna pun murka. Dan beberapa keterangan saksi ahli di persidangan pun langsung diprotes oleh ayah almarhumah Mirna lantaran dinilainya tidak konsisten. Ayah almarhumah Mirna tetap yakin bahwa Jessica Wongsola pembunuh putrinya secara terencana. Sebagai ayah Mirna ya, saya itu awalnya tuh nggak ada Bang Oto untuk mau mikirkan apalagi Jessica disuruh hukum mati atau apa. Kan semuanya itu kan teman. Ya kita mana tahu di teman di sini punya kelainan jiwa atau apa sih, ya nggak tahu ya. Mirna apa kurang baik sama Jessica sampai dia berbuat itu? Kenapa? Begini, Bang Oto kan minta 3 nih. 1 persiapan, 2 intent to kill, 3 execution. Kalau dikatakan direct evidence itu sudah terpenuhi dan bukti sejak polisi memberikan kepada jaksa. Jadi itu sudah ada. Jadi sejak polisi mengusut sampai diserahkan jaksa pada pertama diserahkan pada pemulangan balik jaksa berkas itu sudah ada. Jaksa juga udah lihat bahwa itu sudah lengkap P21-nya harusnya. Namun dalam hal ini jaksa ini smart ya, pintar dia, pandai. Dia nggak mau dalam kasus Mirna ini apalagi ngeracun orang. Dia mau bukti tambahan yang lebih lengkap lagi supaya mateng lah begitu. Kalau masak itu jangan setengah mateng gitu. Iya, jadi bolak-balik itu ya seperti itu. Tapi kalau eviden yang dia bilang direct evidence seperti yang Hasibuan bilang, Oto itu pengacaranya Jessica, sudah. Itu Yudi, makanya dia bawa Oto ya karena dia udah nggak bisa jawab. Nah kira-kira begitu. Saya kan ayahnya, saya mau tahu dong anak saya dibunuh kenapa. Nah jadi detail. Apalagi saat saya datang ke Olivier, saya dapat kopinya gitu loh, sebelum disita oleh polisi itu yang mau diserahkan kepada jaksa. Saya lihat di situ, saya kaget dan saya mulai investigasi sendiri yang saya katakan itu dan mendapatkan sampai data-data dari Australia sampai akhirnya polisi ke sana ternyata benar, itu kan bukan tebakan. Kalau kita mau menilai ini kita harus diserahkan pada ahlinya, Pak. Ahlinya itu adalah dokter. Iya ngawur aja, ntar ono bolak-balik. Jadi kita teriakin, kasih papa kekuatan nih Mir. Dari atas. Bentar. Semoga dilancarkan. Ya. Mina biar tahu Jessica, kamu udah baik sama dia. Jangan dendam sama dia Mir, karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan, gitu aja. Udah saya sampaikan Mina izin diberi kekuatan lah itu, insya Allah supaya diberi kelancaran. Dari kesedihan Ibunda Jessica yang merasa putrinya dizolimi, juga protes ayah almarhumah Mirna Salihin atas keterangan Jessica di pengadilan yang begitu berbelit-belit. Lantas seperti apa sikap dan pernyataan suami almarhumah Mirna Salihin? Benarkah ia pun tetap yakin bahwa Jessica adalah pembunuh istrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Di balik kesedihan Ibunda Jessica Wongso yang merasa yakin jika putrinya tidak bersalah. Namun di sisi lain, Arif, suami almarhumah Mirna Salihin, merasa yakin jika Jessica Wongso lah yang meracuni istrinya. Namun, dalam persidangan, Arif pun melihat bahwa Jessica tidak mengakui perbuatannya. Selain itu, Arif juga menuding banyak keterangan Jessica yang tidak sesuai dengan fakta di TKP terkait dengan timeline. Bahkan menurut Arif, Jessica tidak konsisten dan berbohong. Orang sakit hati mengaku ya. Apalagi kan dalam kasus seperti ini kan dia tersangka, kan tidak mungkin dia mau mengakuinya. Tapi Mirna benar pernah mengakui kalau dia sakit hati. Oh, Mirna cerita ke saya, justru dia merasa takut gitu kalau ketemu dengan Jessica gitu. Kalau orang nasehatin baik-baik gitu, maksudnya tuh baik. Memang mungkin cara ngomongnya tidak tegas gitu maksudnya ya. Kalau memang dinasehatin baik-baik, maksudnya baik, kenapa dia sampai berdiri tinggalin gitu loh. Mirna sendiri sampai bingung kenapa saya ditinggalin gitu. Terkait yang Timeline-nya masalah waktunya semua segala macam, paper bag di depan apa segala macam kan polisi kan ada CCTV, dari CCTV kan kelihatan ada timelinenya segala macamnya pasti kelihatan lah gitu. Kalau orang bohong kan ketahuan, nggak bisa konsisten gitu. Arif pun mengaku merasa kesal dengan Jessica yang tampak berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan. Arif juga merasa bahwa Jessica yang pernah ditemuinya dulu berbeda dengan Jessica yang dilihatnya saat persidangan kasus kematian istrinya. Di mata Arif, ekspresi Jessica pun menyembunyikan banyak hal dari yang seharusnya ia ketahui. Karena itulah, Arif pun menuding jika Jessica ingin terlepas dari jerat hukum pada saat itu. Semuanya kan dia menolak sebelah gua. Yang kita ini kan mencari keadilan dan kebenaran, tapi tidak berbohong gitu. Ya tidak seperti terdakwa yang bohong terus. Semua yang dia keluarkan ya bohong terus gitu. Kita ya sebagai manusia kesel aja gitu kan kalau melihat seperti itu. Itu kan urusan dia kan membantah itu. Cuman kan yang kita ungkapkan udah memang sebenar-sebenarnya. Kita kan ingin mengungkap keadilan sesuai dengan yang sebenar-benarnya tanpa bohong. Maka dari itu ya kita ngomong sebenar-benarnya. Saya nggak tahu ya kalau dia kan mengarahkannya kan seolah-olah dia dituduh. Padahal ya kan kita pingin tahu apa sih kejadiannya hari itu. Ditanya dong benar-benar orang habis orang habis kejadian aja dia tidak pernah datang ke rumah duka. Kita kan pengen tahu gitu kan. Kejadian itu kan bersama dengan dia dan Hani. Kenapa kok nggak pernah datang gitu. Dulu sewaktu sebelum Oktober 2014 kan saya pernah ketemu di 2011-an. Mimiknya itu tidak seperti itu gitu, kayak yang sekarang ini seperti seolah-olah dia dibuat-buat mimiknya gitu, kayak apa ya, kayak ada yang disembunyikan sama dia. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong, semuanya bohong. Apa yang sulit meyakini Anda Jessica Fakta-fakta yang dipersoalkan. ada punya hubungan nggak dengan Gak ada hubungan apa-apa. poin-poin yang dia bilang bohong itu apa aja sih? Ya semua yang diomongin itu bohong. Dari pengakuan Arif yang merasa yakin bahwa Jessica adalah sosok yang meracuni istrinya. Lantas seperti apa keyakinan Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso dan juga komentar Hotman Paris terkait dakwaan jaksa penuntut umum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Mengenai kembali kasus kopi sianida yang menyebabkan Mirna meninggal dunia, kala itu Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, merasa yakin bahwa kliennya bukanlah pembunuh Mirna. Ya, keyakinan Otto Hasibuan itu pun mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum yang menurutnya tidak menguraikan fakta-fakta yang dilakukan terdakwa Jessica yang mengarahnya sebagai pembunuh. Bahkan, menurut Otto Hasibuan, dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum tidak menguraikan dari mana Jessica mengambil racun, bagaimana cara mengambilnya, dan seperti apa bentuk racunnya, apakah dalam bentuk serbuk atau cairan, serta bagaimana cara membawa racun tersebut. Lantas, seperti apa Hotman Paris menanggapi kasus kopi sianida ketika itu? Ini dulu, geser dulu. Mahkamah Agung, Rakernas Mahkamah Agung, Profesor Simon ya. Kemudian juga ada Hugerat gitu. Yang dikutipnya itu kan dikatakan tadi jelas bahwa suatu uraian dakwaan harus menjelaskan tentang rangkaian perbuatan-perbuatan dan fakta-fakta yang dilakukan oleh si pelaku kan gitu. Itu yang dikutip. Nah justru itu pula yang kami kutip di dalam eksepsi kami. Karena dia tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jessica. Yaitu dia tidak menguraikan perbuatannya si Jessica, dari mana racun diambil, bagaimana caranya mengambil racun, bentuknya bagaimana, apakah serbuk atau cairan, terus dimasukkan di mana, cara membawanya gimana, ya kan, apa dalam botol atau dalam kotak, itu semua rangkaian peristiwa yang tidak diuraikan. Sehingga dengan tidak diuraikan itu kan jadi kabur kan buat kita kan. Ini sebenarnya dibunuhnya dengan cara apa ini? Dengan sianida atau tidak? Nah, inilah yang dimaksud di dalam hukum acara. Kalau itu tidak jelas, itu harus dibatalkan. Kenapa? Kalau kita udah tahu bahwa dakwaan ini nggak kuat, demi kemanusiaan dan demi kepentingan terdakwa, nggak usah diteruskan perkara yang kasihan dia kan. Itu poinnya. Mengenai visum et repertum, sepintas kelihatannya kan ini materi perkara. Tapi kalau kok disimak baik-baik apa yang kami sampaikan, itu adalah begini. Sebuah pembunuhan berencana dengan sianida, maka haruslah diuraikan dan dipastikan bahwa matinya korban adalah karena sianida yang ada di dalam tubuhnya kan. Kan begitu. Nah itu yang tidak diuraikan. Jadi jaksa penuntut umum dalam dakwanya tidak pernah menguraikan bahwa ada sianida di dalam tubuh almarhum Mirna yang melewati lethal dosis yang mengakibatkan matinya si almarhum. Yang ada. Yang diperiksanya adalah sianida yang ada di sisa minuman yang terdapat di minuman almarhum itu. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi saya katakan kalau gitu perkara ini nggak jelas dong. Anda menuduh klien saya melakukan pembunuhan berencana dengan sianida, tapi sianida dalam tubuh korban Anda tidak temukan berapa jumlahnya yang mematikan korban. Ini jelas tidak jelas. Itu kabur gitu loh. Kasus Jessica racun sianida viral lagi setelah tayang di filmnya di. Komentar saya atas kasus itu dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt. Tidak diterapkan prinsip harus ada dua alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Di Eropa dan juga di Amerika, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti ini kalau buktinya masih ragu-ragu, kalau buktinya reasonable doubt. Harus absolutely beyond reasonable doubt. Artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Artinya harus ada bukti telak. Dalam kasus Jessica, bukti itu tidak ada telak. Saya tidak tahu ini apakah kesalahan siapa ini. Apakah tim pengacara atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, pada waktu ada saksi ahli didatangkan di persidangan yang memberatkan Jessica, saksi ahli tentang racun tersebut berani mengatakan bahwa racun tersebut diletakkan tanggal sekian, jam sekian. Padahal dia diperiksa sebagai saksi. Dia memeriksa racun tersebut sudah hampir beberapa minggu setelah kematian almarhum. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu jam berapa diletakkan itu racun? Hanya Tuhan yang tahu apakah ada racun dan apakah diletakkan jam berapa. Tapi memang kesaksiannya itu dibuat sedemikian rupa agar dia mengatakan jam sekian racun tersebut diletakkan, karena memang jam segitu bersamaan Jessica sudah ada di meja. Jadi seolah-olah
seolah-olah sudah ada Jessica di TKP pada saat racun tersebut dimasukkan dalam kelas, sehingga tentu orang akan beranggapan satu-satunya yang diduga meletakkan adalah Jessica karena jamnya bersamaan. Itu saya protes keras itu, karena tidak mungkin ahli bisa mengetahui jam berapa racun tersebut dimasukkan kalau dia hanya sebagai ahli. Hotman Paris. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.